Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema mengenal Tuhan dan menjadi dahsyat. Ini adalah pembahasan dari kitab Daniel, dan kita akan akhiri minggu ini pembahasan kitab Daniel, dan kita langsung aja. Dari beberapa saat yang lalu kita belajar bahwa kitab Daniel sangat relevan dengan keadaan sekarang ini, yaitu bagi mereka yang tidak memiliki figur bapa ataupun ibu ataupun family keluarga sebagaimana Daniel yang dipisahkan dari orang tuanya, diambil untuk ada di Babel, saudari. Jadi hari-hari ini kita tidak seperti Daniel dibuang ke Babel, tetapi banyak sekali kita tidak memiliki anak-anak Tuhan ataupun anak-anak manusia tidak memiliki figur bapa atau ibu yang dibutuhkan, saudari. Dan kemudian Daniel tidak memiliki lingkungan yang menopang, dari lingkungan bangsawan yang tersedia segala sesuatu menjadi lingkungan tertawan yang semuanya serba terbatas, saudari. Jadi Daniel nggak punya lingkungan yang menopang. Sama juga hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan merasa nggak ada yang menopang, keluarga nggak menopang, pasangan hidup nggak menopang, ataupun anak nggak menopang, orang tua nggak menopang, keuangan tidak menopang, saudari. Tetapi kita bisa melihat dari kitab Daniel bagaimana Tuhan tetap bisa bekerja. Sebab itu terus dengarkan bagaimana Tuhan mengangkat kita, memakai kita. Daniel pun dilecehkan dan direbut haknya, saudari. Walaupun tidak disebut, tetapi ketika Daniel dikhususkan untuk bekerja di istana, pada saat itu setiap orang yang kerja di istana, kalau dia pria untuk keamanan para wanita yang ada di istana, maka mereka dikebiri, saudari. Jadi dilecehkan dan direbut haknya. Hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan dilecehkan dan direbut haknya, saudari. Ya, banyak hal dalam bentuknya. Anda bisa bayangkan sekali keadaan saat ini, saudara. Kemudian untuk lebih cepatnya, bahwa Daniel adalah menjadi korban keadaan. Dia tidak berperang, dia tidak bermusuhan, tetapi dia harus menanggung, saudari, karena dia adalah masih remaja. Demikian juga hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan adalah korban keadaan, korban broken home, dari keluarga yang pecah belah, korban dari keserakahan, pertempuran keserakahan dari bisnis sehingga mereka di tengah tergilas, saudari. Banyak sekali. Kemudian juga intimidasi dan ditekan. Bagaimana Daniel ditekan kalau nggak menyembah, contohnya dia akan masuk dapur perapian ataupun gua singa. Dan inilah yang terjadi juga saat ini. Banyak sekali umat Tuhan, anak-anak Tuhan pun ditekan, diintimidasi dengan iman mereka, dan juga status mereka ketika mereka menjadi orang percaya, diintimidasi, saudari. Ya, oke, saudara, semua tipu daya minggu lalu kita ngelihat intinya adalah cara diisolasi, seperti kita sendiri nggak punya keluarga, diindoktrinasi dengan paham yang baru, diintimidasi, tekanan, rebranded, diberi status ataupun diberi nama baru, diberi identitas baru, saudari. Ini tipu daya iblis. Tetapi kabar baiknya adalah walaupun dalam keadaan ini, kitab Daniel memperlihatkan tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Sehingga Daniel bisa dipakai di dalam posisi yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana Daniel menjadi berarti orang penting dalam 4 pemerintahan. Demikian juga saya percaya anak-anak Tuhan yang mengalami keadaan-keadaan yang berat, saudari, mereka tetap bisa dan pasti dipakai Tuhan dan menjadi berkat yang luar biasa. Dan Daniel dengan dia mengerti mimpi, arti dia melihat hal-hal yang ke depan, masa depan. Dan dia juga memiliki masa depan, saudara-saudari. Amin ya. Kita pun juga sama, seperti semua nggak menopang, tapi sama Tuhan kita tetap memiliki masa depan yang luar biasa. Daniel pun mengalami hal supranatural dari Tuhan. Ini bukan hanya sekedar ketika dia tidak binasa, ketika dibuang ke gua singa, ataupun Sadrak Mesak Abednego masuk ke dapur perapian. Itu adalah hal yang natural, yang kelihatan, tetapi ada lagi supranatural yang dari Tuhan, yaitu ketika dia misalnya mengartikan mimpi, walaupun tidak disebutkan mimpinya, tapi dia bisa artikan mimpi dari Nebukadnezar. Saudara, ini adalah suatu kuasa yang supranatural. Supra artinya di atas, natural artinya yang natural, yang alami, yang logika, di luar logika, saudari. Amin ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa kitab Daniel memperlihatkan bahwa bersama Tuhan tidak ada yang dapat menahan kita, tekanan masalah apapun juga. Namun saudara-saudari, kitab Daniel juga memperlihatkan ada 3 hal yang penting menjadi bagian kita. Banyak orang pikir kalau semua datang dari Tuhan kita tenang-tenang aja. Tidak, saudara. Daniel memperlihatkan bagaimana ada 3, paling tidak ada 3 yang Tuhan memperlihatkan yang harus menjadi bagian kita. Apa aja itu?
kita ngelihat ya. Pertama kita ngelihat dari Daniel 1 ayat 8, saudari. Ketika itulah, saya pakai IMB, terjemahan IMB, karena lebih sesuai dengan aslinya. Dikatakan, namun Daniel berketetapan dalam hatinya, bahwa ia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan dan santapan raja ataupun dengan anggur minuman raja. Saudara-saudari, detik pertama Daniel ada di Babel, dia menetapkan hati. Buat saya adalah ini, Tuhan ngomong bahwa anak-anak Tuhan, hari-hari ini, Anda dan saya harus menetapkan diri dari diri sendiri untuk memiliki prinsip hidup yang datang dari Tuhan. Lalu pegang teguh prinsip tersebut. Jangan sebelum Anda masuk pertempuran, Anda harus memiliki prinsip hidup dan punya ketetapan hati itu pegang. Jangan nanti sudah pertempuran atau jangan nunggu nanti masalah. Anda sudah memiliki contohnya, sudah memiliki prinsip dan pegang bahwa anak-anak muda, bahwa seks adalah untuk nanti, prinsip itu untuk keluarga, sesudah berkeluarga. Dan bukan nanti saat Anda pacaran baru mulai cari-cari prinsip, tapi sebelumnya Anda harus siapkan. Itulah ya cara Tuhan. Ataupun hal-hal lain, sebelum Anda bisnis, sebelum Anda kerja, sebelum Anda studi, Anda sudah punya prinsip hidup, tidak akan nyontek, tidak akan berlaku curang, tidak akan ngambil hak orang lain. Walaupun orang lain katakan apa, milikilah prinsip yang berdasarkan takut akan Tuhan, saudari. Kemudian Daniel juga dalam Daniel 11 ayat 32, yang salah satu terkenal adalah prinsip yang dikatakan Daniel, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, saudari. Luar biasa, saudari. Ya. Jadi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Banyak orang ketika menghadapi masalah, pertempuran, saudari, mereka cari cara jalan keluar. Seringkali kita nggak tahu jalan keluarnya dan bingung apakah pasti berhasil ataupun tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, saudari, kita kadang nggak perlu tahu jalan keluar, tapi kita perlu kenal Allah. Kenapa? Karena kenal Allah akan membuat kita kuat dan hidup dalam tuntunan. Sebab itulah, hal lain yang kita perlu menjadi bagian kita adalah terus belajar mengenal Tuhan. Ketika ada masalah, bukan berkutat dengan masalah, pikirin masalah kita hadapin. Tetapi jalan keluarnya adalah mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, walaupun kita nggak tahu jalan keluarnya, kita dapat kekuatan dan tuntunan. Saudara, yang nama tuntunan artinya begini, Anda nggak perlu tahu 10 langkah. Anda nggak tahu harus tepatnya bagaimana. Tetapi kalau tuntunan 1 langkah sudah cukup. Dan itulah yang Tuhan memberikan. Dan itulah ketika kita semakin mengenal Allah, kita semakin tenang, semakin tahu akan ada tuntunan. Oleh sebab itu hari-hari ini ketika kita punya masalah, saudara-saudari, belajarlah tenang. Dan jangan mau dialihkan. Sehingga Anda kalang kabut, merasa orang paling malang, merasa sangat berat, awan kelabu, gelap. Jangan mau dimasuki ke dalam pertempuran seperti itu. Tapi ketika kita punya masalah, mulailah terus kenal Allah. Belajar kenal Allah, karena ketika kita belajar kenal Allah, kita akan tahu, wow, Allah kita dahsyat, Allah kita gak akan tinggalin kita. Banyak sekali pewahyuan yang baru. Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan berperang buat kita, Dia sangat mengasihi kita, kita akan tetap kokoh. Lalu kita mulai ngelihat, oh iya, cara Tuhan seperti ini. Ada tuntunan Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan dalam Yesaya, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, bukankah itu tuntunan? Oh iya, kalau gitu saya tenang aja, percaya aja. Amin ya. Oke. Dan lalu yang ketiga apa? Untuk yang ketiga ini saya perlu menguraikan, saudara-saudari. Ya, kita lihat ya dalam kitab Daniel. Nah, kitab Daniel itu dikenal dalam 3 hal yang menonjol, saudara-saudari. Yang pertama adalah kesesakan atau pergumulan. Itu ada di dalam Daniel 1, Daniel 3, Daniel 6, saudara-saudari. Ya. Dan saya mengatakan kesesakan pergumulan adalah hal yang natural, alami. Dan ini dari si jahat. Ingat, yang melakukan mungkin orang Babel, yang melakukan mungkin manusia, tetapi semua digerakkan oleh si jahat. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu darah, penguasa-penguasa jahat. Prinsip-prinsip hidup, pola-pola hidup, dan hal-hal yang datang dari si jahat, saudari. Ini. Dan itu terjadi di alam natural. Artinya kesesakan, pergumulan adalah bagian daripada perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Kemudian Daniel dikenal dengan pewahyuan, penglihatan, hal-hal yang Daniel lihat.
Dan ini paling bagian menonjol ada di dalam pasal 2, 4, 5 dan pasal 7, 8, 9 seluruh sampai 12 saudari. Ya. Oke. Dan ini adalah penglihatan dari kuasa yang supranatural dari Allah. Dia dapat pengertian mimpi pun supranatural dari Allah yang menyingkapkan. Dia dapat penglihatan tentang masa depan pun dari supranatural dari Allah. Dan buat saya saudari, ini yang natural masalah. Masalah hanya terjadi di hal-hal yang natural ketika Anda tinggal di muka bumi. Tetapi solusi ataupun kuasa yang hanya datang dari kerajaan Allah. Amin ya, saudara-saudari? Nah, yang ketiga, Daniel terkenal dengan doa. Bagaimana doa ketika Daniel berdoa, malaikat Allah datang ke dia. Nah, di Daniel 9 itu, saudara-saudari. Jadi kalau kita melihat ini, maka saya akan mengatakan begini, saudara-saudari ya, bahwa kesesakan, pergumulan itu terjadi di alam alami oleh karena si jahat, tetapi solusi kuasa datang dari Allah sendiri lewat kuasa yang supranatural. Yesus berkata, I am the way, akulah jalan, akulah solusi. Amin. Ketika Yesus berkata, I am, artinya akulah yang maha kuasa, kira-kira kayak gitu, saudara. Nah sekarang, jadi dengan kata lain, Daniel memperlihatkan bagaimana solusi dari kerajaan Allah kita bisa bawa ke alam natural, ke alam nyata, saudara, untuk menyelesaikan masalah kita. Dan bukan suatu kebetulan. Poin ketiga dari Daniel adalah doa, sehingga doa inilah yang menggerakkan, yang mengunlock, yang membuka kuasa supranatural kerajaan Allah untuk datang dalam kesulitan masalah yang kita hadapin. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk halnya pewahyuan yang luar biasa. Anda dengarkan ya, baik-baik. Daniel ketika berdoa dapat pewahyuan, siapa yang kasih tahu? Malaikat. Puji Tuhan, bagus saudara-saudara. Dia jadi tahu, dan kita juga tahu, kata malaikat dalam Daniel 9, hari pertama kamu berdoa, Tuhan udah jawab, luar biasa. Amin ya. Tetapi kemudian, ada yang menahan, ada pertempuran. Puji Tuhan, saudari. Tetapi Anda dan saya harus tahu, sekarang kita punya pewahyuan bukan dari malaikat, tetapi dari Yesus. Karena Yesus sudah mati buat kita. Dan kita mau lihat pewahyuan apa dari Yesus tentang doa ini. Karena doa ini membawa kuasa kerajaan Allah turun ke dalam kehidupan kita untuk memberikan jawaban dan membuat kita menang dalam kesesakan pergumulan kita, saudari. Yohanes 14 perkataan Yesus sendiri ayat 13-14. Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara melihat yang kuning, sebab aku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Saya katakan begini, sebab aku Yesus pergi kepada Bapa, aku Yesus akan melakukannya. Aku Yesus akan melakukannya. Saudara, Yesus sudah pergi pada Bapa. Ketika Daniel, Yesus belum datang. Jadi gak seperti ini, pewahyuannya baru datang dari malaikat. Pertempuran harus bantuan. Tetapi sekarang pewahyuan Yesus katakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah pergi kepada Bapa? Ya, ketika dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, pergi kepada Bapa. Jadi kondisi ini sudah terjadi. Dan Yesus katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku? Yesus gak taruh syarat buat kita minta. Apa saja, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara-saudari, jangan fokus pada yang lain dulu. Lihat pada yang kuning ini. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan, sering kali kita berdoa tapi kita nggak lihat kuasanya. Sering kali kita berdoa nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Kita salah mengerti persepsi tentang doa. Dari perkataan Yesus, pewahyuan Yesus, saudara, bahwa doa hanya berdasarkan kuasa dan kesetiaan Tuhan Yesus. Karena Yesus yang melakukan. Kuasa dia dong yang menentukan bisa melakukan apa enggak. Dan Yesus, seluruh kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada dia. Jadi dia sanggup, lebih daripada sanggup melakukannya. Aku akan melakukan. Dan ketika dia katakan aku akan melakukan, kalau dia sanggup dan dia akan melakukan, tergantung kesetiaannya. Jadi saudara, seringkali kita berdoa berdasarkan berapa banyak saya, berapa layak saya.
Saudara, Anda kalau berdoa berdasarkan berapa lama saya berdoa, berapa layak saya berdoa, maka iblis akan panah-panah bilang Anda nggak layak, Anda nggak layak. Tuh ketika doa aja Anda pikir kemana-mana. Anda doa juga Anda nggak setia sana sini. Banyak sekali akan kita punya celah. Tetapi ketika Anda mulai berdoa dengan pengertian, doa saya berdasarkan kuasa dan kesetiaan Tuhan, tidak ada celah. Kuasanya sempurna, kesetiaannya sempurna. Amin, saudara. Maka Anda akan melihat doa Anda dan saya berkuasa luar biasa. Kemudian juga, saya excited sekali, saudara. Kemudian Yesus juga, Anda perhatikan, dikatakan begini, Yesus ngomong, sebab aku pergi kepada Bapa. Dia sudah pergi kepada Bapa, ya, amin. Supaya apa? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa, saudara? Supaya Bapa dipermuliakan. Pertanyaan saya, Yesus mau nggak mempermuliakan Bapa? Sangat mau, apapun harganya. Dan di sini dikatakan, salah satu mempermuliakan Bapa buat Yesus adalah menjawab ataupun melakukan apa yang kita minta. Saudara, dahsyat nggak? Dengerin lagi, saya katakan lagi. Salah satu cara Yesus mempermuliakan Bapa adalah dengan menjawab doa kita. Bapa dipermuliakan saat doa kita dijawab. Saudara sadar doa ini bukan tentang kita doang. Doa ini adalah untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Dan kalau doa kita dijawab, Bapa dipermuliakan dan Yesus mau mempermuliakan. Tetapi kemungkinan Anda akan bertanya, saudara, ya, kalau Allah itu Bapa, seringkali pertanyaan begini, ada dua pertanyaan, tapi kita bahas satu-satu. Kalau dia Bapa, saudara-saudari, kan katanya Bapa menyediakan. Saya aja saya sebagai orang tua, anak saya nggak minta pun saya sediakan. Ya, masa dia harus minta baru saya kasih, bukan Bapa yang baik dong. Terus juga kalau Yesus sudah bayar di atas kayu salib semua harga untuk kebutuhan saya dan kemenangan saya, ya udah dong, ngapain saya berdoa minta-minta segala? Kenapa harus begitu? Saudara, Anda salah mengenal. Yuk kita ngelihat nih begini caranya. Anda tahu Tuhan mau membuat kita berharga berarti segambar serupa Dia. Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, saudara, ketika Dia menciptakan Taman Eden, Dia nggak menyelesaikan seluruhnya. Anda mungkin protes, masa nggak menyelesaikan? Tuhan udah selesaikan semua. Tidak, saudara. Buktinya Dia kasih Adam dan tentu juga Hawa untuk menamakan nama-nama binatang-binatang, saudara. Karena penciptaan harus ada nama. Jadi, ini dia. Adam dikasih kesempatan. Jadi Adam, Tuhan mau jadikan Adam teman sekerja. Dan juga hal yang lain. Anda percaya nggak bahwa Roh Kudus sanggup mempertobatkan orang tanpa bantuan kita? Contohnya ketika Saulus bertobat, Yesus menampakkan diri, Saulus bertobat kok. Amin ya? Dan banyak kesaksian lain, orang-orang bertobat tanpa penginjilan, tapi kehadiran Tuhan Yesus yang adikodrati. Jadi dia sanggup. Lalu kenapa Tuhan disuruh kita, pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil, beritakan kabar baik, baptis orang. Saudara, kenapa kalau dia bisa lakukan, dia suruh kita? Karena Tuhan mau menunjuk kita sebagai teman sekerja Allah. Doa adalah menunjukkan kita teman sekerja Allah. Doa bukan menunjukkan bahwa Bapak itu jahat harus minta dulu. Enggak. Bapa Allah mau kita semakin merasa berarti. Iblis sudah dikalahkan kan, saudara-saudari? Tetapi Tuhan kenapa suruh usir iblis? Kalau dia sudah kalahkan, kenapa diusir? Udah kalah. Enggak. Tuhan izinkan, iblis sudah dikalahkan, tapi Tuhan izinkan kita. Ya, iblis tetap mempunyai pengaruh, tapi Tuhan izinkan kita yang gunakan itu. Kita bisa merasakan akhirnya jadi teman, wow, Tuhan pakai saya, melalui saya, gitu ya. Kemudian Anda menjadi berharga, merasa berharga. Lalu kemudian Anda mulai percaya diri. Nah, ini dia cara Tuhan. Cara Tuhan bukan memanjakan, cara Tuhan membuat Anda menyadari status kita, siapa kita. Dan di dalam doa, kita teman sekerja Allah, benar kita anak. Tapi Tuhan mau kita jadi teman sekerja Allah supaya kita bisa berarti segambar serupa. Kalau teman sekerja Allah artinya kemampuan kita apapun juga yang Tuhan mau lakukan bersama kita. Jadi Anda merasa
Luar biasa nggak kalau Tuhan melakukan sesuatu, Dia lakukan bersama kita. Itu dia saudari. Ya, jadi jangan salah pola pikir. Sebab itu doa bukan masalah pribadi, doa bukan masalah tentang kenapa saya mesti berdoa. Saudara, doa adalah suatu alat untuk kita jadi teman sekerja Allah. Oleh sebab itu kalau doa jadi teman sekerja Allah, maka kita berdoa seenaknya aja, nggak sekemauan kita aja. Kalau Anda punya joint partner dalam bisnis, apakah Anda jalankan hanya untuk demi keuntungan Anda? Tentu enggak. Anda harus mikirin teman bisnis Anda. Benar kan? Demikian juga kalau Anda suami istri. Anda nggak bisa melakukan sesuatu hanya demi kepentingan sendiri, tapi tanya pasangannya, apa kepentingan bersama. Demikian juga teman sekerja Allah. Makanya kita nggak bisa minta seenaknya aja, kita harus tanya teman sekerja Allah, apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kalau pertanyaan kedua yang muncul dari sini itu, kalau pasti Tuhan lakukan kayak tadi di Yohanes 13:14, kita boleh minta semaunya dong, ntar berbahaya. Saudara, kita sedang salah persepsi. Sebelum Yohanes 14 ayat 13-14, ada Yohanes 12 yang dikatakan, barang siapa percaya kepadaku. Memang konteksnya saat itu adalah, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Tetapi kemudian dilanjutkan, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi sebelum tadi ayat yang tadi ya, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita minta, ada kata barang siapa percaya. Saudara, kata percaya di sini adalah yada. Yada itu adalah percaya hasil dari relationship, hubungan. Sehingga saya mau katakan doa adalah suatu bentuk relationship, pengenalan akan Tuhan, hasil dari pengenalan akan Tuhan. Amin. Doa adalah hasil dari relationship, pengenalan. Semakin Anda punya hubungan, maka Anda akan nggak minta sesuatu yang nggak berguna. Makanya dalam Yakobus katakan, kita berdoa tapi kita nggak dapat sesuatu, karena kita berdoa untuk kedagingan kita, kepentingan kita. Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kalau kita minta daging, sedangkan Tuhan adalah roh? Saudari, amin nggak? Jadi yang datang duluan adalah seperti yang Daniel katakan tadi. Ya, kita mengenal Tuhan dulu. Inilah yang akan beri tuntunan apa yang harus kita doakan. Baru doa sebagai teman sekerja Allah. Dan Anda ngelihat tadi, saya senang sekali ini, saudara, pewahyuan ini. Sekarang Anda dan saya sudah mengerti pewahyuan yang baru ini. Bahwa doa ini berdasarkan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Sehingga, wow, kita boleh berdoa, posisi kita nggak ada apa-apanya. Kita bukan pendeta, kita bukan orang penting. Kita mungkin baru orang percaya. Tetapi, bukan berarti doa kita nggak ada kuasa. Sebab doa kita berkuasa karena kuasa dan kesetiaan Tuhan Yesus. Doa kita dijawab karena Yesus melakukan itu untuk mempermuliakan Bapa. Saudari. Dan kalau mempermuliakan Bapa, pasti yang dijawab adalah doa yang mempermuliakan Bapa. Dan doa membuat kita semakin sadar kita ini teman sekerja Allah. Kalau teman sekerja Allah semakin menyenangkan, maka Anda bisa berdoa lama, bukan karena ritual, bukan ibadah, tapi karena saya teman sekerja Allah, saya semangat. Anda semakin banyak berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana ini, bagaimana itu. Anda semakin tahu apakah kita ketika berdoa, apakah kita meminta, memohon sama Tuhan, atau kita menggunakan otoritas. Saudara, sebab kadang kita berdoa, kita gunakan otoritas, kita hancurkan, kita ikat kuasa-kuasa. Kadang kita dalam berdoa kita meminta Tuhan ini. Dan mana yang harus kita lakukan? Saudara, itu datang dari relationship. Mengenal Tuhan, maka nanti akan dituntun. Amin. Nah, inilah kitab Daniel memperlihatkan pada kita semua, saudari. Saudara-saudari, renungkan semua ini. Dan terutama bagian doa. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mau bicara bagi anak-anak Tuhan untuk membangkitkan anak-anak Tuhan yang mengenal Dia dan menjadi kuat dan menjadi pendoa, menjadi teman sekerja Allah, karena mereka mau bertindak, saudari. Renungkan, dengar ulang, baca lagi PDF-nya, maka Anda akan diberkati. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.